Ya, baik. Selamat siang Pak Subudi. Selamat siang Pak Ubis. Apa kabarnya? Sehat? Ya, sehat. Ini kesempatan yang sangat baik ya. Mari pada kesempatan ini kita buat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita bersama, dan semoga saya bisa mendampingi Pak Subudi untuk kegiatan kali ini ya. Langsung saja ya Pak Subudi ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin Pak Subudi ceritakan pada saya terkait dengan kegiatan pembelajaran ataukah ya apa yang terkait dengan proses pendidikan di sekolah ya. Mungkin Pak Subudi bisa menjelaskan pada saya. Untuk masalah yang pertama terkait dengan manajemen kelas, di mana sulitnya mengkoreksi namanya waktu tersebut atau mengatur yang namanya pola waktu, mulai dari kita melakukan namanya awal pembelajaran, dari isi pembelajaran sampai dengan bentuk. Kadang pada materi isi materi tersebut saya masih kekurangan waktu dalam tahap evaluasi. Oh gitu. Ya ya. Berarti kalau boleh saya garis bawahi, berarti Pak Subudi ada anggaplah ada permasalahan terkait dengan pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu ya. Oke. Jika boleh saya tahu ya, menurut Pak Subudi kira-kira apa yang menyebabkan kok pengelolaan waktu itu menjadi seperti itu? Pengelolaan waktu yang menyebabkan evaluasi itu menjadi tertunda, mungkin materi yang saya terapkan di kelas tersebut kurang dipahami, jadi materinya bisa sampai 2 sampai dengan 3 kali saya menjelaskan agar peserta didik memang benar-benar bisa memahami dengan isi dari materi yang telah saya sampaikan di kelas. Oke. Ya, menurut Pak Subudi ya, keterlambatan pemahaman dari siswa itu ya, kira-kira disebabkan oleh apa kira-kira menurut Pak? Nah, kalau menurut saya sih yang memang keterlambatan mungkin dari pola pikir anak-anak. Yang pertama dari pola pikir, yang kedua dari memang minat belajar mereka kurang, yang ketiga ya mungkin itu saja Pak Bus. Dari dua itu aja. Oke, berarti dari pola pikir gitu ya? Ya. Pola pikir dan minat. Ya, minat belajar, karena tidak adanya rasa mereka ingin belajar Dan belajar. Oke, ini hubungannya dengan apa tadi Pak bilang? Rangsangan ya? rangsangan. Ya, kalau boleh tahu rangsangan-rangsangan seperti apa yang sudah Pak Subudi pernah terapkan? Nah, rangsangan untuk meningkatkan minat belajar siswa itu mungkin dengan menerapkan game kayak seperti tadi saya mengajar di kelas 76. Ketika siswa tersebut memang saya meminta untuk membuat yang namanya evaluasi atau mencatat yang namanya materi, dia tidak ada gairah untuk belajar, tapi saya tadi ubah polanya menjadi pembelajarannya materinya berupa game, maka antusiasme dari siswa tersebut jadi lebih aktif. Dan saya juga menyampaikan, memberikan feedback pada siswa, menanyakan apakah anak-anak menyukai pembelajaran dengan berbasis game. Nah, mereka sudah mengiyakan bahwa game memang pembelajaran yang tepat bagi mereka. Berarti konteks kelas ya, konteks kelas yang permasalahan sebelumnya dengan yang sudah Pak Subudi terapkan itu sama konteks kelas? Konteks kelasnya itu konteksnya masih di kelas yang sama? Oh ya, di kelas yang sama. Oh, di kelas yang sama. Jadi permasalahan itu sudah Pak Subudi sudah jawab? Ya, sudah jawab pada kemarin. Terus dari ya anggaplah dari keberhasilan tadi ya yang Pak Subudi sudah lakukan, apakah masih ada kekurangan? Masih ada kendala. Kalau memang kita menggunakan pembelajaran berbasis game, ada juga evaluasi yang masih tertunda. Karena dia masih sibuk dalam dunia gamenya tersebut, terbawa suasana dalam dunia game, dia masih ya saya mau ke depan kan bergaburan jadinya peserta didiknya, sehingga itu juga yang masih menjadi polemik atau masalah dalam pengelolaan waktu. Masih berarti ya. Berarti dari dari inovasi yang Pak Subudi lakukan terkait dengan pembelajaran yang ada hubungannya dengan game, ternyata masih ada permasalahan yang menyangkut hal yang sama terkait dengan manajemen waktu. Terkait dengan manajemen waktu. Jika boleh saya bertanya, misalnya Pak Subudi menginginkan
seperti apa sih di kelas itu? Ya, anak-anak itu yang Pak Sudi, seperti apa sih yang Pak Sudi inginkan? Kalau saya sih sebagai seorang pendidik menginginkan anak-anak itu tidak hanya pinter, saya tidak menginginkan itu saya nomor duakan. Yang penting yang pertama yaitu keaktifan mereka, meskipun salah yang memang dia sampaikan, namun saya berikan apresiasi terkait dengan keberanian mereka dalam menjawab yang namanya pertanyaan itu. Nah, untuk di terakhir untuk dievaluasi ini hanya sebagai acuan bahwa memang peserta ini memiliki kemampuan lebih daripada teman-temannya. Oke, ya, jadi tujuannya jelas ya. Jadi Pak Sudi ingin anak-anak itu memiliki keberanian, ya. Kemudian mereka juga aktif dalam pembelajaran, sehingga seperti yang Pak Sudi sampaikan, tujuan pembelajaran jadi tercapai, gitu ya. Tapi masalahnya masih ada di pengelolaan waktunya. Dari sisi keaktifan siswa dengan pengelolaan waktu, bagian mana yang kira-kira Pak Sudi masih bisa tingkatkan? Untuk meningkatkan pengelolaan waktu terkait dengan keaktifan yang bisa ditingkatkan yaitu aja dengan cara game tersebut aja. Dengan cara game? Ya, dengan cara game tersebut memang terlihat bahwa wajah cerianya mereka itu untuk menjawab sebuah pertanyaan dalam bentuk game memang lebih antusias ya. Iya. Jadi untuk tahap selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti di kelas, Pak Budi masih ingin menggunakan itu berarti ya, game itu. Kemudian karena kemarin ya seperti yang Pak Budi sampaikan, ternyata setelah pengaplikasian teknik alur belajarnya game yang menghasilkan menyenangkan, ternyata masih ada kekurangan. Ya. Adakah lagi solusi yang bisa Pak Sudi tampilkan dalam menampilkan game ini agar lebih efektif gitu? Terkait itu untuk menyiasati waktu, mungkin nanti ketika pembelajaran berikutnya game tersebut akan saya sendiri mengaturnya agar lebih tertib, memberikan yang namanya prosedur dalam menjawab sebuah game tersebut agar tidak terjadinya pengelolaan waktu yang molor. Gitu ya. Berarti kalau boleh saya menyimpulkan, Pak Sudi akan tetap menggunakan game, tapi gamenya itu sudah diatur sudah diatur waktunya waktunya sekian menit, jadi nanti bisa tepat waktu bisa tepat waktu. Oke. Kalau misalnya saya berikan angka 10 ya, saya berikan angka 10. Misalnya angka 10 itu menunjukkan bahwa anak sudah aktif, ya, anak itu sudah berani gitu ya. Kondisi sekarang ya, kelas yang Pak Sudi ajar itu kira-kira ada di angka berapa Pak? Masih di angka 7 Pak. Angka 7? Ya, masih di angka 7. Angka 7. Tapi sudah cukup bagus ya, angka 7. Bagus, ya. Tapi Pak Sudi ingin anak-anak lebih di angka berapa? Di angka 9 lah. Angka 9. Angka 9. Iya. Jadi masih ada 2 langkah lagi ya. Ada 2 langkah lagi yang itu cita-cita bagus ya. Mudah-mudahan strategi atau cara yang Pak Sudi nanti akan terapkan itu bisa berhasil. Ya. Kapan kira-kira gini? Kalau boleh saya tahu kapan pengimplementasian di kelasnya? Besok langsung saya implementasi. Besok. Ya, Oke, besok ya. Jadi melalui kesempatan ini juga saya minta izin nanti apakah bisa saya ikut? Bisa ya, ikut ya. Jadi saya ikut dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baik Pak Sudi. Ya, sepertinya pembicaraan kita hari ini sudah cukup dulu ya. Kita akan maju ke tahap aplikasi langsung ya. Semoga apa yang sudah Pak Sudi rencanakan bisa terwujud, terlaksana dengan baik, sehingga apa yang Pak Sudi cita-citakan di awal ya terkait dengan meningkatkan keberanian, keaktifan, dan juga tadi ya nilai yang lagi 2 tingkat. Ya, nilai lagi 2 tingkat, meningkatkan keaktifan dan terutama ini yang mengatur waktu ya. Pengaturan waktu itu semoga tepat. Oke, itu saja mungkin hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, nanti kita akan lagi di kegiatan observasi. Ya, oke, terima kasih sekali lagi. Ya.
selamat siang. Ya. Yang kedua B. Sehat semua? Sehat. Sudah dapat makan tadi? Bisa kami anak-anak untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Jadi kita hari ini sudah menjelaskan ada sosialisasi dalam masyarakat untuk materi kita hari ini. Maka sebelum lanjut ke materi, Bapak ingin menampilkan sebuah video yang bisa kalian suka. Sebelum Bapak menjelaskan yang namanya materi. Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ibu Nurul yang akan memberikan materi kali ini. Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang masalah. Yang ketiga tentang sosialisasi. Nah, kita memberikan materi kepada yang ketiga yaitu sosialisasi. Dalam materi kita kali ini yaitu sosialisasi. Kita memiliki atau kalian memiliki dua pembelajaran yaitu mengenal dan tentang sosialisasi dalam masyarakat yang pertama adanya hakikat sosial, yang kedua adanya agen sosialisasi. Agen sosialisasi ini yaitu adanya keluarga, sekolah, apalagi kelompok sepermainan. Yang selanjutnya yaitu ada media massa. Anda sudah mengenal yang namanya keluarga? Bentuknya secara terkelompok karena di sini jumlahnya 30 orang dan semuanya hadir, maka Bapak akan membentuk kalian menjadi 6 kelompok. Maka dalam satu kelompok kalian akan memiliki 5 rekan dalam satu kelompok. Dan selanjutnya Bapak akan membagikan yang namanya option A, B, C, dan D, dan jika adanya soal benar dan salah. Nanti Bapak akan membacakan sebuah pertanyaan terkait dengan materi dalam sosialisasi. Kalian menjawabnya dengan cara mencantumkan A, selanjutnya B, C, D, dan benar dan salah. Bisa dipahami? Bisa. Kali ini Bapak akan melakukan silakan buka kajian tentang teknis. Silakan nanti ketika Bapak membacakan soal, ada waktu 10 detik kalian untuk menjawab. Tapi jangan diangkat terlebih dahulu sebelum Bapak bilang angkat. Jangan diangkat sebelum Bapak minta angkat. Tapi kalau ada siswa yang kelompok yang tidak mengangkat, maka sudah dipastikan dia tidak dapat. Media massa dan yang D yaitu kelompok sepermainan. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya ialah B. Jawabannya ialah A. Bapak bisa menentukan kelompoknya yang di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dalam agen sosialisasi, agen sosialisasi yang memberikan kalian sebuah pendidikan, yaitu agen sosialisasi yang disebut dengan A. Sekolah, B. Rumah, D. C. Keluarga, dan D. Media massa. 5,
3, 2, 1. Oke, silakan semua benar. Silakan tepuk tangan. Untuk kegiatan kita hari ini, bagaimana perasaan kalian anak-anak? Apa hal baru yang bisa kalian terima dari apa yang kamu rasakan hari ini, kita? Dapat mempelajari sosialisasi. Ada perasaan dan kita Sangat senang senang karena dapat mengamal pengalaman baru berupa pembelajaran berupa apa? sosialisasi. Pembelajarannya berupa ini juga ya. Materi apa? Materi sosialisasi. Ada berapa materi sosialisasi? Tiga apa empat? Yang pertama empat, dua, yang kedua sekolah, tiga, sebuah permainan, yang keempat media massa. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah sangat menyenangkan. Maka Bapak untuk pembelajaran hari ini ada pertanyaan sebelum Bapak sebut? Kalian sudah bisa menerima pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Silakan lakukan tempat kalian dan tentunya lembar jawaban yang sudah Bapak berikan perlu dikembalikan lagi. Untuk pembelajaran hari ini kita akan pertanyaan. Waktunya sudah rapi kembali? Bapak untuk pembelajaran hari ini silakan anak-anak berdiri. Silakan bisa cepat mata untuk kelas. Selamat siang. Pak Subudi. Pak Subudi setelah di observasi kan dulu ya, observasi pasca bagaimana kesan-kesan Bapak didampingin oleh Pak Wisani. Ya, untuk di observasi itu sedikit canggung juga karena belum menemukan yang namanya bagaimana kita mengatur kelas dengan baik. Untuk di observasi, setelah diobservasi baru ada sedikit perubahan dari peserta didik karena adanya permainan game yang dengan notabene adanya sebuah aturan sebelum dilaksanakannya sebuah game tersebut, maka peserta didik sudah bisa agak lebih diatur dan hasilnya pun lebih bagus dari saat pra-observasi daripada di observasi. Itu yang diberikan Ya. Terus selama di sebelumnya itu kan ini dulu pra-observasi apa saja yang ditanyakan, apa sih yang diberikan sama Pak Wisani? Tanggapan dari Pak Wisani waktu di pra-observasi itu yang sendiri memang akui adanya waktu yang kurang agak bolong, jadinya ketika adanya permainan yang belum adanya aturan yang saya berikan kepada didik, maka evaluasi yang di akhir itu jadi terhambat. Maka pada saat evaluasi saya berikan tugas saja untuk di rumah, saya bisa mengevaluasi setelah adanya. Jadi selama ini dalam Bapak mengajar tidak pernah memanajer waktu dengan baik gitu. Kurang ada kesempatan di mana ada kesempatan waktu tersebut pas, ada kesempatan di kala waktu itu memang kurang efektif. Terus sekarang setelah itu apa yang Pak dapatkan? Nah itu saya sudah diperhatikan dengan baik. Masukannya Pak Wis apa? Bahwa memanajemen waktu dengan permainan tersebut adanya sebuah aturan yang diatur dalam permainan. Sebelumnya tanpa aturan ya seperti itu agak sedikit berat karena Ya, kalau kita tidak punya aturan kan pengaburan. Di samping menggabura kan molor waktu Ya, gitu. gitu. Jadi materi kita nanti tidak kesampaian.
Jadi memang benar yang hitungan waktu itu perlu dalam aturan permainan itu perlu. Walaupun kita ice breaking, tetapi harus ada aturan permainan. Terus apa lagi masukannya Pak Ulis? Lebih sosial gitu ya, Senang apa tidak? senang Kenapa ya senangnya? karena sudah bisa memanajemen waktu berkat adanya arahan dari Pak Ulis. Oh, takutnya ngedumel nih, lagi tinggalin karena aku begitu kan. Itu dapat ketok juga Bu pada saat di coaching itu rasanya ada yang salah, rasanya ada yang salah gitu Masya aja. Allah, saya aja Ya. kepala sekolah juga ketuk kalau misalnya gini. yang itu wajar kita, karena kita kan secara tidak langsung kita akan dikritik, dikoreksi sama teman sejawat. Tapi perlu kritik, koreksi itu perlu banget untuk membangun. Saya aja juga dikritik sama teman sejawat, nggak masalah. Artinya itu membangun apa yang kekurangan dalam diri kita bisa kita perbaiki. Karena manusia kan tidak ada sempurna. Rokok kan sempurna. Begitu Pak Wis ya. Ya. Terus dari Pak Wis gimana setelah observasi Pak? Ya, Bagaimana Pak? Pak Subudi. saya kenal Pak Subudi dari awal memang, dari beliau mulai masuk ke sini, kemudian kami sering bercanda, gitu ya. Kedekatan kami sering bercanda. Kalau terkait dengan aplikasi pembelajaran di kelas kan karena individu berbeda, jadi kuncinya kan bukan saya. Tapi pada saat ini saya berkesempatan bisa masuk ke ranah yang lebih IPS. Nanti kita langsung masuk ke materinya, tapi lebih banyak ke strateginya. Iya. Ya, Betul. ketika di observasi ya saya mencoba melakukan coaching di mana saya menggali apa sih yang sebenarnya menjadi permasalahan dalam studi sebelumnya ketika belajar mengajar. Dari sekian permasalahan mereka yang menjadi apa namanya itu ya yang prioritas ya prioritas masih manajemen. Alasan kenapa manajemen? Saya senang aja anak-anak bermain Pak, dia menyampaikan dapat senang aja bermain. Tapi biasanya saya sering nggak bisa Pak dan lupa ngasih evaluasi saya kasih ke PR aja dan dikerjakan teman-teman. Oh iya, berarti mestinya kan kita menggunakan waktu yang pertemuan kelas itu dengan efektif. Kalau memang evaluasi formatif itu harus dilakukan di sana, ya selesaikan di sana gitu ya. Jangan lagi bawa PR pulang, karena itu kan menyebabkan masalah baru lagi gitu ya. Iya, Dan yang tidak dikerjakan dan segala macam, ayo coba kita lakukan mereka ya dengan strategi pembelajaran yang kita membuatkan kesepakatan di awal, ada kesepakatan belajar, ada kesepakatan bermain dan main game atau kalau kita sudah buat kesepakatan, semua sudah yakin, semua sudah setuju, nanti semua akan tunduk sama keyakinan itu, keyakinan apa nilai-nilai kebajikan universal itu. Kita nggak lagi jadi pemarah di kelas gitu, kita nggak jadi lagi polisi di kelas yang menakut-nakuti murid harus membedak, kita nggak perlu karena mereka sudah menyadari dirinya harus sepakat loh dengan aturan itu. Ayo kembalikan lagi, ingatkan mereka kalau waktu atau gimana mereka Pak, kita tambahan lagi ya saya ngomongnya dan kelasnya Pak Subudi itu kayak saya senang jawabnya kenapa? Karena mereka berlomba untuk jawab punya pertanyaan. Ya, pertanyaannya yang aneh-aneh udah materi, tapi mereka terus banget menjawab. Saya Pak di videonya ada tuh ketika mereka benar jawabnya bersorak di kelas. Saya senang lihat itu ya, anak-anak yang terwakili mereka merasa memiliki dari kegiatan pembelajaran itu dan mendapatkan hikmah dari tujuan yang dicapai. Jadi dari hasil pengamatan saya sudah berusaha dengan luar biasa terapkan ya, tapi tetap masih belum dikatakan lagi karena anak-anak sukanya strategi yang kemarin sudah luar biasa karena mungkin dilakukan disitaknya berbagai inti mungkin Pak Budi bisa kurangi pemaparan materi lebih banyak di intervensi di permainan itu muatan-muatan yang banyak diisi di situ biar karena kan lebih tertarik lagi, tunggu jadinya Pak Subudi ya. Kan Pak Subudi ngajar lagi ini karena kan main game itu apa lagi pemahaman ya, terus sama lagi tip di pemahaman bermaknanya karena pembelajaran IPS itu setelah saya lihat tujuan yang disampaikan, wah ini krusial terhadap kehidupan sehari-hari IPS gitu ya. Jadi itu nggak otomatis pembelajaran apa sih intervensi yang ada ini dicapai oleh siswa itu apa yang isu-isu sosial yang ada mungkin itu baik juga untuk dimasukkan ke dalam
rancangan gitu sih. Nah, kalau Pak Wis selama melihat Pak Sugeng itu ada kesan tersendiri apa terhadap Pak Sugeng? Ya, selama pengamatan dari pra observasi dan pasca. Ya di awal saya di pra memang benar ya, hukupnya di PD pun kelihatan tegang, serius gitu ya. Sudah coba saya ngasih tahu bahwa ini bukan ajang penilaian. Iya. Ya, ini bukan judgement gitu ya. Ini hasil ini nanti tidak akan mempengaruhi SKP ya, gitu kan. Karena ini jauh dari permasalahan itu. Iya. Kita mencoba mudah-mudahan gitu. Dan saya coba berpesen lagi. Mungkin masih karena masih udah bijak karena mereka berbeda. Dari kelas sudah lebih cair. Ya. Mudah-mudahan sih saya harapan besar pasti bisa menjadi kelompok penggerak. Nah, Pak Sugeng dengan Pak di observer oleh Pak Wisana, jadi semakin tertantang Pak untuk dikunjungi lagi. Jangan cuma satu kali. Apa misalnya Pak gini Pak, mohon saya di observer dampingi lagi. Ya. Nah, itu sih hikmah yang kita dapat. Gini bukan merasa Pak Wisana rasa dia bisa, Bapak nggak bisa, bukan itu. Tetapi di sanalah kita kolaborasi. Di mana sih kekurangan saya? Jadi dari kekurangan itulah Bapak bisa memperbaiki diri. Oh ternyata harus begini, oh ternyata harus begini. Jadi kalau sudah terbiasa seperti itu, Pak nanti ketika Pak mohon lagi saya begini. Perlu banget. Dan hebatnya lagi Pak Wisana itu ketika saya mengajar di kelas, dilihat dan diwawancarai setelah mengajar itu, dia tidak langsung menyalahkan ini salah enggak, Iya, tapi gimana letak kesalahanmu itu, dia nanya balik itu. Iya. Gimana kurangnya itu, kita jadinya yang berpikir. Kita sebagai observer atau pengamat nggak boleh menyalahkan. Nanti kita bertanya, itu yang hebat. Jadi kita yang merasa sadar diri. di sini lah kesalahan kita. Jangan ini, Pak Sugeng di sini. Nah, Makanya sampai menemukan solusi ketika itu dari tanya-tanya di wawancara itu sendiri jadinya menemukan solusi, itu bukan dari arahan beliau gitu. Dia cuma menanya-nanyakan apa yang itulah coaching yang tepat. Coaching itu adalah bagaimana kita mengungkapkan permasalahan kita, terus bagaimana dituntun kita mencari solusi dari permasalahan kita. Bukan coachnya yang menemukan, tapi coachingnya yang menemukan, ya kan Pak ya. Kalau misalnya Pak Wisana menemukan, kan bukan gini memberikan jalan yang tepat. Itulah mentoring nanti ya benar. Hebat kan Pak Wisana kan? Nanti ya, kapan-kapan lagi diajak kolaborasi gitu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak.